Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Syukur alhamdulillah kita hari ini dapat bertemu di pekan ketiga dari perkuliahan ini, yang dimana pertemuan keduanya tidak kita lakukan melalui media Zoom, tapi kita komunikasi melalui grup WA tentang persiapan kajian buku. Nah, hari ini kita akan mulai pelan-pelan membahas tentang materi-materi pokok perkuliahan kita, tentang perilaku organisasi. Mahasiswa sekalian, karena perilaku organisasi itu menyangkut orang, maka pembahasan kita tidak akan jauh berbicara tentang para aktor atau orang-orang yang terlibat di dalam organisasi itu. Justru memang perilaku organisasi itu memang membahas perilaku orang, baik secara individu maupun perilaku kelompoknya. Di dalam kumpulan orang-orang di dalam organisasi itu ada yang ditunjuk atau diangkat sebagai yang menduduki sebagai pimpinan atau yang akan menjadi orang terdepan dalam berbagai urusan. Ada yang menjadi pengikut atau anggota. Nah, tetapi dalam kajian keorganisasian, pusat pembahasan atau dominan pembahasan itu dialamatkan kepada mereka-mereka yang selalu berdiri terdepan untuk kepentingan organisasinya. Dalam bahasa yang populer kita dengar, orang-orang itu adalah para manajer atau seseorang yang bertugas mengelola organisasi. Nah, ketika kita berbicara tentang manajer, maka kita akan berpikir mengapa dia penting dalam organisasi itu. Nah, ternyata manajer itu memiliki beberapa aspek menonjol jika dilaksanakan dengan sebaik-baiknya. Nah, beberapa aspek yang akan kita bahas ini adalah yang pertama tentang fungsi, ini peran dan keterampilan. Oke. Sebelum kita lanjut berbicara tentang fungsi, peran, dan keterampilan, saya ingin mengingatkan kembali pengetahuan kita tentang apa yang disebut dengan manajer dan organisasi. Jadi, manajer sederhananya adalah seseorang yang mencapai tujuan melalui orang lain. Jadi dia tidak kerja sendiri, tetapi dia memiliki bawahan, dia punya anggota yang bekerja untuk dia. Itu manajer. Jadi kalau ada orang labelnya manajer tapi kerja sendiri, maka itu perlu dipertanyakan apakah dia manajer atau bukan. Yang kedua, organisasi. Organisasi itu secara sesimpel
disebut sebagai unit sosial yang terkoordinasi secara sadar. Ada 2 orang atau lebih yang berfungsi secara terus-menerus untuk tujuan bersama atau beberapa tujuan. Itu tentang manajer dan organisasi. Nah, manajer itu hidupnya ngurus organisasi ini, ngurus unit sosial ini yang ada orang dan ada tujuan bersamanya. Nah, kita mulai dari fungsi. Nah, tugas manajer apa yang dilakukan oleh manajer itu adalah melaksanakan fungsi-fungsi ini, fungsi dasar. Kalau di mata kuliah dasar-dasar manajemen Anda sudah pelajari, seperti dari George Robert Terry mengemukakan fungsi-fungsi manajemen itu ada 4 POAC. Nah, sebenarnya konteksnya sama saja. Fungsi-fungsi manajemen yang saya mau sampaikan di sini POLC. Actuating ya kalau dari George Robert Terry sama konteksnya dengan leading, hanya istilahnya yang beda. Oke. Jadi manajer itu tugasnya membuat perencanaan, melaksanakan perencanaan, mengorganisasi, memimpin, dan mengendalikan. Gitu. Oke. Itu fungsi-fungsi dari manajer adalah ini, menerapkan 4 fungsi kegiatan pengelolaan. Oke. Nah, kita masuk tentang peran. Jadi, apa yang dilakukan manajer? Yang pertama itu fungsi, yang kedua soal peran-peran manajemen. Yang pertama ada peran-peran interpersonal. Jadi, karena di dalam organisasi itu kan ada 2 orang atau lebih tadi yang kita sebutkan. Maka untuk dapat bekerja menurut kemauannya, maka dia mampu memainkan perannya dalam hubungan-hubungan antar orang. Jadi peran-peran interpersonal. Gitu. Jadi di dalamnya seorang manajer dapat melakukan berbagai cara pendekatan sehingga orang-orang itu mau bekerja sesuai dengan arahannya. Gitu. Terserah apalah caranya, pendekatan persuasi, bisa pendekatan perasaan, katakanlah. Yang jelas tujuannya agar anggotanya atau pengikutnya ini mau bekerja sesuai dengan kemauannya. Mungkin juga dapat menggunakan cara-cara represif, maksa gitu kira-kira. Tapi cara-cara seperti itu harus diperhitungkan dengan benar efektivitasnya. Jika tidak efektif, maka orang-orang itu mungkin akan meninggalkan Anda, anggota Anda akan meninggalkan Anda, dan itu alamatnya tanda-tandanya bahwa tujuan organisasi Anda akan sulit dicapai. Yang kedua, ada peran-peran informasional. Makanya kalau dalam kepemimpinan Islam, salah satu cirinya itu adalah tablik, ya. Menyampaikan. Ini peran-peran informasional. Ciri-ciri kepemimpinan Nabi itu tablik. Tidak dapat seorang manajer itu atau seorang orang yang menduduki posisi di top organisasi menutup diri terhadap anggota-anggotanya atas berbagai informasi organisasi. Jadi di samping komunikasi secara personal untuk memudahkan, apalagi dengan
Kita lanjut. Eh, Seorang manajer tidak boleh tertutup terhadap anggotanya. Semua informasi yang berkaitan dengan organisasi mesti terbagi, mesti dapat di-sharing kepada seluruh lapisan di bawahnya. Dengan itu anggota akan memiliki wawasan, pengetahuan yang cukup, dan pada gilirannya akan memiliki tanggung jawab yang bersama terhadap kondisi organisasi. Itu peran-peran informasional yang harus dimainkan dengan baik oleh seorang manajer. Yang ketiga, apa yang manajer lakukan terkait dengan peran adalah peran-peran pengambilan keputusan, decisional roles. Peran-peran pengambilan keputusan. Seorang manajer tentu dalam mengambil keputusan harus memiliki keterampilan yang baik, terutama menganalisis situasi baik internal maupun eksternal, juga memiliki kecerdasan secara pribadi untuk dapat menggunakan intuisi dalam proses pengambilan keputusan organisasi. Kemampuan-kemampuan itu akan membuat organisasi itu dapat beradaptasi, karena keputusan yang diambil itu lebih dekat pada penyelesaian masalah dan juga lebih dekat dengan kondisi real lingkungan di mana organisasi itu berada. Itu dari segi peran. Berikutnya, dari segi keterampilan. Nah, seorang manajer memang dituntut untuk memiliki keterampilan untuk melaksanakan fungsi dan peran di atas. Yang pertama, technical skills. Jadi technical skills itu dibutuhkan tidak saja untuk dapat bekerja sendiri, tetapi untuk dapat mengetahui apakah anggota kita ini dapat bekerja dalam hal-hal teknis. Bagaimana mungkin seorang manajer dapat menilai bawahannya sudah mampu bekerja dengan baik pada hal-hal teknis kalau manajernya sendiri tidak punya keterampilan tentang itu. Nah, contoh seorang kepala sekolah yang tidak mengerti internet katakanlah, tetapi menekankan kepada guru, menekankan kepada tenaga kependidikan untuk mampu menggunakan perangkat internet dalam kegiatan pembelajaran maupun layanan pendidikan. Jadi itu salah kaprah, kurang tepat, sehingga dalam konteks ini technical skills adalah sesuatu yang harus dimiliki oleh seorang manajer. Yang kedua, human skills, kemampuan bekerja, memahami, mendorong orang atau sekelompok orang. Jadi tidak dapat seorang manajer itu hanya mengedepankan dirinya sendiri, merasa paling benar. Pada sisi lain tidak dapat membuat anggotanya atau bawahannya berkembang. Syukur-syukur kalau anggotanya itu sedikit, hanya beberapa orang. Tapi jika memimpin sumber daya manusia yang banyak, maka human skills ini akan sangat penting artinya. Jadi dalam konteks keterampilan, seorang manajer mesti
juga mengasah keterampilan kemanusiaannya, keterampilan manusianya. Yang ketiga, keterampilan konseptual. Jadi yang tadi itu yang di atas yang saya sebutkan di atas tentang peran-peran seperti peran decisional roles, itu membutuhkan conceptual skills, atau di fungsi itu ada perencanaan, itu butuh conceptual skills, butuh keterampilan konseptual. Itu kemampuan berpikir ya, intinya kemampuan mental itu kemampuan berpikir, mencoba mengasosiasi kondisi terkini, kondisi lingkungan dengan pengetahuan yang dia miliki. Nah, itu konseptual skill. Makanya kita akan temukan pada sebuah sekolah ada rumusan visi, misi, dan tujuan. Itu hasil dari konseptual skills. Oke. Yang berikutnya, nah kita akan lihat ini menurut Lutan ya, menurut Fred Lutan, ada beberapa jenis manajer yang melakukan pengelolaan tertentu dengan hasil yang berbeda-beda. Nah, kita mau lihat dulu beberapa model manajer. Ada yang melakukan yang namanya tradisional management atau mengelola secara tradisional, jadi mengambil keputusan, merencanakan dan mengendalikan. Ya, nah ternyata kalau hanya melaksanakan fungsi-fungsi manajemen itu tergolong manajemen tradisional. Jadi POAC ternyata sudah tradisional menurut Fred Lutan. Nah, agak beranjak yang lain itu adalah manajer yang mengedepankan komunikasi. Manajer yang mengedepankan komunikasi itu adalah exchanging routine information and processing paperwork. Jadi merubah informasi rutin dan kertas menjadi proses kerja begitu. Jadi kegiatan rutin itu dialihkan sedemikian rupa menjadi kegiatan-kegiatan tertentu. Yang ketiga, ada manajer yang hanya melakukan pengelolaan sumber daya manusia. Itu jadi human resources management. Dia kerjanya memotivasi, mendisiplinkan, mengelola konflik, mengelola orang, staffing, dan melakukan pelatihan-pelatihan. Dan yang keempat, ada manajer yang gemar yang mengedepankan networking, jejaring atau jaringan. Dia gemarnya melakukan sosialisasi, berinteraksi dengan orang-orang di luar organisasi. Itu networking. Ada tipe manajer, ada manajer yang melakukan seperti itu. Nah, kita akan lihat dari keempat hal yang dilakukan manajer itu mana yang lebih efektif menurut hasil riset. Oke. Kita akan lihat yang biru ini networking. Rata-rata manajer kalau dilihat, kalau networking itu kebanyakan rendah sekali dari manajer ya. Banyak, hanya 19%. Yang lebih banyak itu adalah tradisional management. Yang merah ini. Itu 32%. Yang dekat-dekat komunikasi 29%, dan yang melakukan yang bertipe human resource management itu 20%. Itu rata-rata manajer itu seperti itu ya.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Sekarang kita di pertemuan kelima, yang pertemuan yang lalu atau tepatnya pertemuan ketiga di media Zoom ini, kita telah membahas tentang peran-peran fungsi manajer. Berikut kita membuka cakrawala tentang manajer yang efektif dan yang berhasil. Nah, sekarang kita akan mencoba melanjutkan materi kita pada aspek-aspek individual dalam perilaku organisasi. Kita akan mulai topik kita tentang ini. Keragaman ya. Jadi topik kita ini tentang keragaman. Ini ya. Topik kita tentang keragaman. Mengapa kita berbicara soal keragaman? Memang realnya dalam kehidupan setiap organisasi apapun, baik yang profit maupun yang non profit, selalu di dalamnya ada keragaman. Kita dapat lihat contohnya dalam organisasi beberapa bentuk keragaman. Yang pertama, kita lihat dari usia. Mungkin di kelas ini saja tidak sama usianya di kelas kita ini. Mungkin ada yang berusia 20 tahun, ada yang 19 tahun, atau mungkin ada yang di atas itu, mungkin karena terlambat atau pernah berhenti setelah tamat SMA, atau ada cerita yang berbeda mengapa demikian. Nah, itu dari segi usia saja kita sudah berbeda di kelas ini. Belum lagi kalau kita nanti masuk ke dunia kerja. Anda masuk ke sekolah, katakanlah, masuk ke lembaga pendidikan tertentu, di sana akan Anda temukan orang-orang dengan usia berbeda dari Anda. Oke, itu dari segi usia kita sudah beragam, artinya tidak sama ya. Kemudian yang kedua, dari segi jenis kelamin. Jadi, di kelas ini ya, jenis kelamin secara garis besar itu ada dua, ada yang laki, ada yang perempuan, dan ada yang tidak jelas jenis kelaminnya. Orang bilang banci, atau kalau bahasa Arabnya itu hunsa ya. Bencong kira-kira begitu. Itu jenis kelamin, dan sekarang itu sedang diperjuangkan juga menjadi sebuah entitas baru dalam jenis kelamin manusia. Oke. Yang ketiga, ras. Jadi ras ini kalau di dunia banyak sekali, ada yang negro, ada yang rasnya mongoloid, ada yang semit, ada banyak ras di kita. Di Indonesia ini paling tidak ada yang kita rasnya ras Melayu dan negrito kita. Jadi ya kita, walaupun kebanyakan kita Melayu, tapi ada juga saudara-saudara kita di ujung timur sana yang rasnya memang. Jadi kita multiras. Itu akan kita rasakan ketika kita masuk di dunia kerja. Nah, ini yang lebih kecil ini etnis. Kita banyak di kelas ini, Anda berasal dari berbagai etnis. Ada Muna, ada Bugis, Maka, Buton,
ada orang Tolaki, ada orang Jawa, macam-macam. Jadi etnisnya lebih ramai lagi. Yang kelima, yang juga tidak seragam atau memang kenyataannya memang beragam, itu soal kemampuan. Makanya jika Anda masih ingat yang saya sampaikan pada segmen evaluasi di pertemuan pertama, kemampuan Anda itu nanti akan terlihat perbedaannya pada saat ujian. Nah, jadi hasil ujian itu menunjukkan perbedaan kemampuan. Jadi nanti ada yang dapat A, ada yang dapat B, ada yang dapat C, D, atau bahkan ada yang tidak lulus. Itu keragaman dalam kemampuan. Nah, di dunia kerja itu akan lebih luas lagi yang disebutkan kemampuan. Ada yang hanya datang di kantor, datang ngantuk katakanlah. Ada yang memang datang ke kantor itu memang mampu mengerjakan tugas pokoknya dengan baik. Ada yang datang ke kantor kerjanya ngerumpi. Ada yang datang ke kantor kerjanya main game, macam-macam. Nah, ini menunjukkan macam-macam kemampuan. Walaupun dari penilaian kita akan dapat mengkelompokkan orang-orang seperti itu dalam kelompok orang-orang yang mampu dan tidak mampu. Begitu. Oke, itu. Nah, kelima hal ini dalam konteks keorganisasian itu dapat memengaruhi kinerja individual dan pada gilirannya kinerja organisasi. Katakanlah dari segi usia, mengapa ada usia pensiun? Ya karena kalau nenek-nenek disuruh kerja, apalagi dengan perkembangan teknologi seperti sekarang ini, itu tidak dapat membuat organisasi itu semakin baik, malah membebani organisasi. Maka usia 70 atau 60 tahun itu ada usia pensiun, baik pegawai negeri maupun pegawai swasta. Nah, ini contoh-contohnya ini memengaruhi kinerja. Nah, kita akan lihat lebih lanjut. Nah, keragaman ini ternyata ada yang hanya kita lihat dari segi permukaannya. Jadi yang dari segi permukaannya yang ini tadi ada ras, usia, ini dari segi permukaan, yang itu yang nampak. Tetapi ada yang di dalamnya, ini deep level diversity. Nah, ini untuk mengenalnya kita mesti memang masuk dan mencari tahu dengan betul, mengidentifikasi apa sebenarnya keragaman di dalam ini. Nah, kita mau lihat ini contohnya ya. Nah, kalau yang deep level diversity itu paling tidak kita melihatnya menjadi 3. Soal perbedaan nilai. Perbedaan nilai yang dianut ini tergantung pada preferensi masing-masing orang, masing-masing individu. Contoh, di kelas ini kan ada yang bercadar, ada yang tidak bercadar. Begitu. Itu tergantung nilai yang dianut. Gitu. Atau ketika kita bertemu di ruang Zoom ini, oke, kita lanjut. Nah, contohnya lagi yang perbedaan nilai ini, kalau
ketika kita bertemu di ruang Zoom ini, ada yang eh, berpakaian dapur katakanlah. Jadi, nah kalau ditanya kenapa pakaian dapur atau pakaian tidur dipakai untuk berkuliah, ya kan kan tidak apa-apa karena dosenku tidak lihat dari ruang Zoom ini, hanya kepalaku yang dia lihat gitu. Kalau di bagian bawah, nah itu maksudnya itu kalau dari segi nilai, karena kita mungkin memiliki keyakinan, memiliki kepercayaan bahwa ya ini kan cuma ruang Zoom, kecuali kalau ketemu langsung, nah itu tidak sopan katakanlah. Nah, gitu. Atau kalau sudah kuliah offline baru kita berpakaian selayaknya kalau berkuliah. Kalau di ruang Zoom ini, ya pokoknya yang penting saya tutup saja mukaku gitu kira-kira. Nah itu soal nilai ya. Deep level diversity. Nanti kita tahu kalau kita betul-betul mengulik, mencermati, jika perlu mewawancarai, baru kita tahu. Demikian juga dengan kepribadian ini. Demikian juga dengan kepribadian. Maunya mengapa ada yang kalau Zoom dia tidak mau kasih lihat mukanya, gitu. Sudah dikasih tahu aktifkan video, enggak pernah muncul mukanya. Gitu. Itu mesti ditahu, pasti ada alasan-alasan pribadi bahwa jangan sampai muka itu aurat umpamanya, kira-kira itu atau dia punya kepribadian yang introvert, sangat tertutup gitu, tidak mau menampilkan wajahnya gitu. Oke. Kemudian kalau di dunia kerja ada namanya preferensi pekerjaan, atau kalau kita bawa ke sini, kita di Prodi MPI ada pertanyaan, mengapa Anda memilih Prodi MPI? Nah, mengapa memilih Prodi MPI? Anda mungkin akan mengeluarkan banyak jawaban soal itu. Nah, itu soal preferensi. Mengapa? Nanti kalau Anda bekerja di luar setelah Anda sarjana, ini kebetulan lagi musim tambang katakanlah, Anda sarjana, kemudian kerja di tambang, orang akan... Oke, jadi ada yang bentuk ketiga, intimidasi. Intimidasi itu ya ancaman, mengancam, pengancaman. Awas kamu katanya. Nah, itu ada bahasa-bahasa seperti itu. Kalau kamu tidak lakukan ini, maka kamu saya pecat. Itu model-model diskriminasi seperti itu, melakukan tekanan-tekanan kepada orang-orang. Ini ada mockery and insult, menghina, mengejek, menghina ya. Jadi diskriminasi itu bentuknya ada yang bentuk penghinaan dan ejekan. Jadi ini bentuk-bentuk yang mesti dihindari dalam konteks kita hidup dalam komunitas yang penuh keragaman ini. Exclusion, pengabaian, tidak dianggap ini ceritanya. Kamu apalah gitu, kira-kira bahasa begitu. Memang kamu siapa gitu. Itu bentuk ini exclusion kepada itu. Kecuali lagi-lagi kita bilang seperti itu jika objeknya itu adalah memang hak milik kita. Tetapi kalau hak publik, kita tidak boleh menggunakan exclusion, mengabaikan, seolah-olah yang berhak atas lembaga itu atau organisasi itu hanya keluarganya, hanya komunitasnya, yang lain tidak perlu. Nah, itu exclusion. Yang ke-6, incivility,
tidak ada sopan santun gitu kira-kira. Tidak beradab. Jadi karena merasa kuat, maka orang lain diperlakukan semena-mena saja. Mau dipukul, diludahi, diinjak-injak secara fisik. Omongannya juga tidak senonoh. Jadi ada pimpinan, mungkin ada kasus pimpinan kalau marah-marahi bawahan itu semau-maunya. Nah, itu incivility namanya. Dia marah-marahi orang semau-maunya. Kalau di tempat lain, kalau orang lain yang datang lagi, perlakuannya sudah beda. Itu kadang-kadang kita akan temukan orang begitu. Incivility. Nah, ini ancaman-ancaman dalam praktik kita berorganisasi. Jadi kita mau lihat sudah keragaman kita itu seperti ini. Ada yang bagian terluarnya, yang di permukaan yang dapat kita kenali, dan ada yang masuk di kedalaman organisasi yang nanti kita tahu jika kita betul-betul menyelam di dalam organisasi itu. Ini yang disebut dengan deep level, surface level. Jadi tantangannya itu ada diskriminasi, ada stereotyping. Oke. Nah, ini kita lihat yang terakhir tadi kita bahas bentuk-bentuk diskriminasi ini seperti ini. Ada diskriminasi dalam kebijakan maupun penerapan kebijakannya itu, pelecehan seksual, pengancaman atau intimidasi, penghinaan dan ejekan, pengabaian dan ketidakadanya adab, incivility. Kita tidak punya sopan santun. Dan praktik-praktik seperti ini memang banyak akan kita temukan pada seseorang yang berada di top atau di puncak sebuah organisasi, dan bisa juga orang-orang yang sebenarnya hanya ada di middle atau mungkin ada di lower manager dalam organisasi, tetapi merasa berkuasa sehingga melakukan praktik diskriminasi. Oke. Sampai di sini ada pertanyaan? Saya Pak. Ya, silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Saya Hafizatun Munziratun ingin bertanya Pak, bagaimana cara seorang pemimpin agar bisa menghindari diskriminasi di dalam suatu perusahaan atau organisasi? Dan juga Pak, bagaimana cara seorang pemimpin jika dia tidak dekat dengan karyawan atau bawahannya, tetapi dia ingin mengetahui depth level diversity yang dimiliki oleh bawahannya. Okay. Terima kasih Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Oke. Siapa Munzirat? Oke. Ya, memang kuncinya sebenarnya itu kita memang harus punya niat pertama, kita punya niat baik membangun organisasi itu. Kalau kita sudah punya niat baik, maka efeknya satu, laksanakan prosedur organisasi dengan benar. Ya, apalagi rata-rata organisasi kita sekarang, organisasi modern, itu adalah prosedur-prosedur yang menghindari ini, bentuk-bentuk diskriminasi maupun stereotyping ini. Atau dalam kata lain, prosedur keorganisasian kita yang modern saat ini melindungi keragaman. Jadi, coba baca saja. Kalau dilaksanakan dengan benar, saya kira bentuk-bentuk diskriminasi itu yang bentuknya seperti enam hal ini dapat kita hindari. Nah, bagaimana seorang pemimpin dapat mengetahui yang di level diversity ini? Nah, memang yang di pertemuan lalu saya bilang ada peran-peran interpersonal kan. Nah, jadi
jalankan peran-peran interpersonal itu. Bahwa hubungan keorganisasian itu bukan hanya hubungan atasan dan bawahan, bukan soal struktural saja, tetapi di sana itu ada hubungan kemanusiaan. Jadi walaupun kita ini atasan, tetapi di atas itu ada hubungan kemanusiaan yang lebih tinggi. Nanti bagaimana kalau Anda sudah pensiun? Kita sudah berhenti jadi rektor, berhenti dari dekan, kan jadi dosen biasa, jadi masyarakat biasa. Maka yang mau dikembangkan itu adalah hubungan-hubungan kemanusiaan. Dengan cara itu kita dapat lebih memahami satu sama lain, sehingga nanti persoalan yang di level diversity itu bisa kita kenali. Saya kira itu ya. Ada lagi? Saya, Pak. Ya. Silakan. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama Salam. saya Alia Lidin Zahira. Uh-huh. Di sini saya mau bertanya, Pak. Biasanya kan di dalam suatu organisasi, salah satu anggota itu merasa kalau dia itu didiskriminasi oleh beberapa anggota, bahkan ketuanya sendiri. Namun, sang anggota tidak merasa ada terjadinya diskriminasi, sehingga bersikap biasa saja, biasa saja. Nah, di sini saat untuk menyelesaikan, kedua pihak tidak ingin, salah satu pihak ingin menyelesaikan secara dingin, namun yang satu lagi menolak. Jadi cara untuk menyelesaikan masalah seperti itu bagaimana, Pak? Memang ada itu peran-peran pemimpin ya. Ada peran-peran pemimpin di situ. Memang salah satu peran pemimpin itu peran-peran mediasi. Jadi jika pemimpin sudah melakukan mediasi, memang seharusnya dua orang ini akan dapat berdamai. Dan jika terjadi konflik, itu juga bisa melakukan negosiasi. Nanti memang ada topiknya soal ini ya, soal konflik dengan negosiasi, kita akan bawa ke situ. Nah, tapi ini lagi-lagi ini peran kepemimpinan. Tetapi sebenarnya tidak ada istilah bahwa kalau dalam kehidupan organisasi ya, bahwa yang satu ketika dimediasi tidak mau damai. Nah, begitu. Harusnya mediasi itu hadir karena dua orang yang sedang berkonflik ini memang mau menemukan titik temu, mau mencapai titik temu. Jadi nanti hak pemimpin itu hadir jika dua-duanya ini memang ada keinginan untuk berdamai. Karena kalau tidak, maka siapapun yang datang di situ akan sia-sia. Nah, jadi harus ada keinginan kedua belah pihak untuk berdamai. Memang idealnya kehidupan berorganisasi itu yang dikedepankan adalah kepentingan organisasi. Kepentingan organisasi. Jika kepentingan organisasi yang dikedepankan, maka siapapun yang berkonflik ya, apa dua pihak, tiga pihak, tidak ada yang mengedepankan ego bahwa saya benar maka saya tidak mau didamaikan. Yang itu yang harus minta maaf. Nah, kayak itu biasa ada yang begitu. Itu kalau kepentingan organisasi. Nah, pemimpin lain terlibat. Lain halnya jika konflik individual, umpamanya murni bukan persoalan organisasi. Ya, mungkin berkelahinya di kantor, tetapi persoalannya soal cewek umpamanya. Nah, itu bukan persoalan organisasi itu, bukan. Nah, itu mesti walaupun umpamanya hadir pemimpin itu hadir di situ untuk mendamaikan, tapi sebenarnya dia tidak punya tanggung jawab besar untuk mendamaikan karena ini persoalan di luar organisasi, karena itu sangat individual. Tetapi kalau persoalan keorganisasian, maka semua pihak, ini pemimpin sebagai mediator ataupun pihak-pihak yang berkonflik harus punya kesepahaman bahwa kita berkonflik ini tidak untuk lama, karena yang kita kedepankan adalah kepentingan organisasi. Itu kira-kira ya. Oke, ada lagi? Oke, saya kira begitu ya. Jadi yang hadir ini ada 24 orang. Sebentar ini kita lanjutkan di grup WA dengan Anda menyetor itu ya, tugas itu ya.
tugas. Iya, Pak. Oke. Pak. Sebentar akan saya pantau siapa-siapa yang mengirim dengan yang tidak. Oke, baik. Saya kira itu saja materi pertemuan kita untuk di Zoom ini. Selalu saya berdoa supaya kita semua sehat walafiat agar dapat melanjutkan perkuliahan kita di pertemuan-pertemuan berikutnya. Oke, terakhir saya ingin sampaikan soal pertanyaan kapan kuliah offline, ya. Persyaratannya itu satu, Anda mesti vaksin. Ya. Kalau di kelas saya ya, kalau di kelas lain Anda tahu lah dosen-dosen ngatur. Tapi kalau di kelas saya itu satu, Anda mesti vaksin. Kalau belum vaksin, maka syarat yang harus dipenuhi kalau belum vaksin, Anda mesti membuktikan bahwa Anda sehat dengan cara melakukan tes rapid antigen yang memperlihatkan bahwa Anda negatif. Gitu. Hanya itu caranya. Gitu. Hanya itu caranya. Jika tidak, maka kelas offline ini belum dapat saya bolehkan. Saya sudah rencanakan di kelas lain itu pertemuan ke-9. Jadi setelah UTS kita sudah offline. Saya sudah ada satu kelas tapi di pasca ya. Di kelas S2 itu sudah offline. Nah, di kelas S1 ini karena banyak sekali, nah ini meragukan. Itu meragukan. Jadi kita mesti punya komitmen bersama untuk itu. Untuk itu kita sama-sama harus punya komitmen untuk menjadi sehat. Ikhtiar untuk sehat. Nanti kalau tidak vaksin, ya nanti jangan sampai Anda jadi takabur bahwa Anda dijamin sehat gitu kira-kira. Itu, jadi terserah kalau di kelas lain dosennya beda mau membolehkan, mungkin Anda sudah ada yang offline, tapi di kelas saya seperti itu pengaturannya karena ada edarannya terkait dengan PPKM yang masih level 2, kemudian tingkat vaksinasi di kampus kita bahkan belum cukup setengah. Nah, kalau kita mau melakukan temu offline, perkuliahan offline, itu minimal 75% mahasiswa di IAIN Kendari itu sudah harus vaksin, sudah selesai vaksin. Mahasiswa kita itu sekarang sekitar 6 ribuan. Nah, hitung saja 75% itu berapa, baru kita bisa offline. Saya mengajak teman-teman di sini untuk itu, untuk sama-sama mendukung itu. Yang belum vaksin, kalau ada vaksin silakan bisa ke Polda sendiri, Polda Sulawesi Tenggara, mereka mengadakan vaksin. Oke, saya kira begitu ya. Kita lanjutkan ke grup B untuk penyetoran pengumpulan tugas, catatan lapangan, hasil observasi. Mari kita akhiri pertemuan kita dengan bersama membaca hamdalah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.